Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Grogi betul saya ini, ya kan? Grogi karena di depan kita para guru, para senior kita, ahli Quran ya. Jadi kalau saya nyampaikan ini rasanya tak apa yang saya sampaikan, betul kan? Ya kan? Apa lagi nengok ibu-ibu cantik di depan saya ini. Kalau kata orang nengok anak orang, teringat anak awak. Nengok bini orang lupa bini awak. Tadi kata pakai kasut begitu ya. Jadi nengok ibu-ibu ini lengket di hati ya. Kita tahu. Iya, dunia bisa aman kan? Karena ibu solehah ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sedikit saja saya sampaikan, ya kan? Tadi karena udah guru-guru kita sudah pada banyak menyampaikan, jadi saya itu menyampaikan bahaya penyakit hati. Bahaya kan? Bahaya kan? Tidak satu makhluk manusia yang beriman masuk ke dalam neraka karena tubuhnya cacat. Betul? Jadi penyakit yang paling berbahaya itu bukan stroke, ya kan? Bukan darah tinggi, bukan jantung. Kalau penyakit itu hanya merusak fisiknya. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Fisiknya sehat, badannya kuat, jalan mampu kemana-mana, tapi di hatinya punya penyakit hati. Bahaya kan? Dan ini penyakit bukan cuma lengket kepada orang biasa saja. Kita para ustaz pun kena. Betul tak kita bilang? Kita para ustaz kena. Maka ini berbahaya. Kalau kita para ustaz kadang tuh merasa lebih baik daripada jamaah. Betul tak? Iya, betul tak? Betul. Maka kata Rasul tuh, ini kata Rasul. Nanti boleh dikoreksi kepada kiai-kiai kita. Kata Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasadat yaqumul hasanat kama taqtumun narul khatab atau qala al-uthba. Kata Rasul, kata Rasul, jauhilah bagimu penyakit hasad, iri hati, dengki. Kata Rasul, karena penyakit ini dapat membakar amal seperti api membakar kayu. Bahaya tak? Maka misalnya reunian penduduk neraka reunian, ditengok ada satu orang ustaz masuk ke dalam neraka. Kata jamaah, itu kenapa pula ustaz masuk neraka? Ya kan? Kata jamaahnya, ku tengok sholat ustaz bagus, puasa sunnah rajin, sedekah setiap hari, sudah berangkat haji umroh. Kata jamaahnya, kenapa ustaz masuk neraka? Betul tak? Rupanya ustaz tuh punya penyakit sombong. Iya kan? Sedikit-sedikit dengan orang beda neraka engkau. Macam bapaknya saja punya hidup neraka. Iya kan? Ini berbahaya ini. Betul tak? Berbahaya. Makanya kata Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasadat yaqumul hasanat kama taqtumun narul khatab atau qala al-uthba. Jauhilah bagimu penyakit iri hati, dengki, hasad. Kenapa? Karena penyakit ini dapat membakar amal. Sholatnya bagus, duhanya tak pernah lewat, tahajudnya tak pernah tinggal, Senin Kamis dia laksanakan, sedekah dia keluarkan, zakat dia salurkan. Tapi iri hati dengan saudaranya, iri hati dengan tetangganya, iri hati dengan sahabatnya, kata Rasul, dapat membakar amal. Betul bu? Betul. Kata Ustaz Aras, kalau yang dapat bingkisan dari keluarga jangan beli, apalagi dimasukkan pula ke bawah kolong tuh bu. Bahaya. Betul. Kita dapat. Maknanya bahwa jangan sampai rusak ibadah kita, rusak amal kita karena iri hati. Nengok tetangga sering dijenguk, oh itu kan itu nggak pernah kita tengok tuh bapak bola balik nengok istrinya, takut betul istrinya dia sampai orang lapas. Ini kan iri hati, ya kan? Mungkin bapak itu cinta, maka sering nengok istri.
Maksud positif nih. Kalau ibu bersyukur, setiap Rabu sering kita ingin sama bapak-bapak orang. Betul. Iya. Iya. Iya betul. Ibu, ini gambaran. Kami ini sering isi di lapas Barelang sama di rutan. Tak ada penyuluh kita perempuan kita ya, cuma satu ya, Bu Yusnida yang datang. Yang lebihnya laki-laki, terong semua yang datang. Betul tak? Ibu di sini alhamdulillah bisa nih ngawajah kami laki-laki ini. Betul tak? Iya, betul kata. Cuma tak bisa dinikmati itu sebenarnya. Maknanya bahwa masih bersyukur. Maka la yaskurullah man la yaskurunas. Kalau tak bisa bersyukur kepada Allah, tidaklah seseorang bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, pandai mengucapkan terima kasih kepada manusia. Ya kan? Sering-sering mengucapkan terima kasih, dapat bingkisan, alhamdulillah. Maka ini jangankan terima kasih, dikasih orang hadiah, wajahnya itu ya Allah ya Rob, macam penjaga pintu neraka ya. Ya kan? Maka jangan sampai menanam penyakit iri capek. Sholat kita, puasa kita, haji yang kita kerjakan masih tertanam penyakit hasad, iri hati. Nengok tetangga senang, kita yang tak bisa tidur. Nengok tetangga bahagia, kita pula yang sedih ya kan? Jangan sampai tertanam. Karena singkat aja yang kedua, penyakit hati yang paling berbahaya adalah merasa lebih baik atau bahasanya sombong. Saya mengutip ini kalimat almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Beliau bilang begini. Ini saya mengutip kalimat beliau. Silahkan Anda menjadi orang soleh. Silahkan Anda menjadi orang pintar. Silahkan Anda menjadi orang kaya. Silahkan Anda menjadi orang yang berilmu tadi. Tapi jangan pernah Anda merasa lebih soleh. Betul tak? Jangan pernah merasa lebih pintar, jangan pernah merasa lebih kaya, jangan pernah merasa lebih berilmu. Karena bisa jadi ketika kita merasa lebih, pada saat itu kita terjerumus dengan rasa sombong. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana qalbuhu mithqala dzarratin min kibrin. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga barang siapa di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kami yang di depan dia kan tadi bisa tertanam penyakit sombong. Apalagi sering dipuji ya kan, Ustaz tuh katanya ngomong begini ujung-ujung naik langit ya. Enggak berarti kita. Kami ini paling rentan dengan penyakit sombong, merasa lebih baik. Karena kebaikan yang kita kerjakan bukan diukur oleh penilaian makhluk. Betul tak? Kalaulah diukur oleh penilaian makhluk, maka kami yang di depan ini akan terlihat alim. Betul tak? Baju bagus, peci koko, baju koko, peci bagus. Betul tak? Akan terlihat alim. Sama seperti ibu yang di depan saya. Kalaulah ukuran kemuliaan manusia karena pakaiannya, maka ibu yang di depan saya akan dilihat mulia oleh makhluk yang di luar. Kenapa? Setiap minggu dapat kajian, pakaiannya soleh-solehah. Betul tak? Tapi ukuran itu tidak bisa dinilai oleh makhluk. Kenapa? Karena yang bisa menilai itu hanya Allah. Maka Rasul pernah ditanya, ini penutup. Rasul pernah ditanya oleh seorang pemuda, ayyun nas afdal? Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia ya Rasul? Rasul tidak mengatakan yang paling lama tahajudnya. Rasul tidak mengatakan yang paling banyak duhanya. Rasul tidak mengatakan yang paling rajin Senin Kamisnya. Rasul tidak mengatakan yang paling rajin dia sedekah. Tapi Rasul mengatakan kullu mahmimul qalbi wa shadiqul lisan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bersih hatinya dan paling benar lisan. Betul? Maka insya Allah kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang dicatat Allah sebagai hati-hati bersikap lisan yang benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.